Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rifki Fadilah, mahasiswa Teknik Informatika STT Wastu Kencana Purwakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan bagian-bagian dari Task Manager. Yuk, kita langsung saja ke TKP. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita harus tahu dulu nih, apa sih Task Manager itu? Task Manager atau pengelola tugas adalah sebuah aplikasi bawaan dari sistem operasi Windows yang biasa digunakan untuk memonitoring proses dan aplikasi apa saja yang sedang berjalan pada suatu komputer. Nah, ada 3 cara atau shortcut untuk membuka Task Manager ini. Yang pertama, dengan menekan Ctrl Shift Escape. Yang kedua, dengan menekan Ctrl Alt Delete. Dan yang ketiga, dengan mengklik kanan pada taskbar dan pilih Task Manager. Baik, kalau begitu kita lanjut ke pembahasan utamanya. Pada umumnya, seperti inilah tampilan Task Manager di Windows 8 dan 10. Windows 7 dan versi sebelumnya mungkin sedikit berbeda di bagian letak tabnya. Ada beberapa bagian utama pada tampilan awal yang dapat dilihat di Task Manager, seperti menu bar dan tab utama, dan tampilan proses-proses yang sedang berjalan. Nah, saya akan bahas satu persatu. Di bagian menu bar, terdapat 3 pilihan. Yang pertama adalah File. Di dalam File, terdapat Run New Task, yang fungsinya sama seperti Run pada Windows, yaitu untuk menjalankan task dan proses baru. Yang kedua adalah Exit. Fungsinya tentu saja untuk keluar atau menutup Task Manager. Yang kedua ada Option. Dalam Option ada Always on Top yang membuat jendela Task Manager selalu di depan atau di atas aplikasi lain yang terbuka. Yang kedua ada Minimize on Use. Fungsinya yaitu meminimize jendela Task Manager saat kita melakukan switch to pada program. Yang ketiga ada Hide when Minimize, yaitu fungsinya menyembunyikan Task Manager di taskbar saat di-minimize. Yang keempat, ada Set Default Tab. Fungsinya memilih tab default saat Task Manager dibuka. Yang kelima, ada Show Full Account Name. Fungsinya menampilkan akun nama secara lengkap di tab User. Yang keenam, Show History for All Process. Fungsinya menampilkan seluruh riwayat proses dalam tab Application History. Selanjutnya ada View. Di dalam View ada Refresh Now yang berfungsi menyegarkan aktivitas atau update. Yang kedua ada Update Speed yang berfungsi untuk mengatur kecepatan update Task Manager. Yang ketiga ada Group by Type. Fungsinya mengelompokkan proses yang berjalan sesuai tipenya. Yang keempat ada Expand All. Fungsinya memperluas detail seluruh aktivitas proses. Yang kelima ada Collapse All. Fungsinya mempersempit detail seluruh aktivitas proses. Nah, di tab utama terdapat 7 tab yang berbeda tiap fungsinya. Kita akan mulai dari tab Proses. Proses menampilkan seluruh proses yang sedang berjalan. Pada umumnya, di tab ini kita akan menemukan 10 kolom yang bisa kita klik untuk sortir menaik dan menurun. Yang pertama, ada kolom Name. Fungsinya menampilkan nama proses yang berjalan sesuai alfabet. Jika kita memilih Group by Type, maka prosesnya akan dikelompokkan berdasarkan tipe aplikasinya, seperti APPS, Background Process, dan Windows Process. Yang kedua, ada Status. Fungsinya mengindikasikan proses dalam Power Saving Mode. Selanjutnya ada CPU. Fungsinya menampilkan urutan proses berdasarkan penggunaan CPU-nya. Selanjutnya ada Memori. Fungsinya menampilkan urutan proses berdasarkan penggunaan memori atau RAM. Selanjutnya ada Disk. Fungsinya menampilkan urutan proses berdasarkan penggunaan physical drive-nya, baik itu hard disk maupun SSD. Lalu ada Network. Fungsinya mengurutkan proses berdasarkan penggunaan jaringan atau internetnya. Lalu ada GPU, fungsinya mengurutkan proses berdasarkan penggunaan grafik processing unitnya.
Lalu ada GPU engine. Fungsinya mengurutkan proses berdasarkan GPU mana nih yang dipakai, GPU 1 atau GPU 0. Lalu ada power usage. Fungsinya menampilkan proses dan mengurutkan berdasarkan impact CPU, disk, dan GPU berdasarkan konsumsi dayanya. Lalu ada power usage trend yang fungsinya sama seperti power usage, tapi dia itu mengurutkannya secara berkala. Lalu ada di tab performance, kita bisa memonitoring proses dengan tampilan grafik dan detail, serta memberikan rincian hardware yang sedang digunakan. Contohnya di sini ada CPU, kita bisa memonitoring CPU berdasarkan grafik, dan di sini ada rincian CPU yang digunakan yaitu Intel Core i3 5005U. Lalu di memori, di sini ada rincian memorinya yang digunakan adalah memori 6GB tipe DDR3. Lalu di disk ini ada dua, yang satu SSD, yang satu lagi hard disk. Lalu selanjutnya ada WiFi dengan driver Qualcomm Atheros. Lalu GPU juga ada dua, yaitu GPU 0 dan GPU 1. GPU 0 adalah GPU bawaan Intel, yaitu Intel HD Graphics. Lalu GPU 1 adalah VGA, yaitu Nvidia GeForce 930M. Di tab selanjutnya ada Application History. Di Application History, fungsinya menampilkan riwayat penggunaan aplikasi dalam komputer. Terdapat juga kolom yang dapat kita klik untuk mensortir. Kolom pertama ada Name. Fungsinya mengurutkan aplikasi sesuai alfabet. Lalu ada CPU Time, mengurutkan aplikasi berdasarkan waktu yang dihabiskan CPU untuk mengeksekusi instruksi. Yang ketiga ada Network, mengurutkan aplikasi berdasarkan jaringan yang digunakan, termasuk download dan upload. Lalu ada Metadata Network, fungsinya mengurutkan aplikasi berdasarkan aktivitas jaringan melalui jaringan yang terukur. Lalu ada Tail Update, fungsinya mengurutkan aplikasi berdasarkan total penggunaan jaringan untuk tail update dan notifikasi. Di tab keempat ada tab Startup. Fungsinya menampilkan dan mengatur aplikasi apa saja yang dapat berjalan atau dihentikan pada saat komputer booting atau dinyalakan. Di kolom pertama ada Name, tentu saja mengurutkan aplikasi berdasarkan alfabet. Lalu ada Publisher, mengurutkan aplikasi berdasarkan publisher aplikasinya. Lalu ada Status, fungsinya untuk melihat dan mengatur apakah aplikasi ini berjalan atau tidak saat booting. Caranya dengan mengklik kanan jika ingin menonaktifkan, dengan mengklik kanan aplikasinya lalu disable. Jika aplikasi itu ingin diaktifkan, maka klik kanan pada aplikasi yang disable lalu pilih enable. Lalu ada Startup Impact, fungsinya adalah mensortir berdasarkan impact dari aktivitas CPU dan disk yang diukur pada saat startup dan update tiap restart. Lalu tab selanjutnya ada User, fungsinya menampilkan ringkasan proses berdasarkan user atau pengguna, mempunyai kolom yang sama pada tab proses. Lalu ada Detail memiliki 6 kolom. Yang pertama ada Name, tentu saja untuk mensortir aplikasi berdasarkan nama alfabet. Lalu ada PID, yaitu proses ID-nya. Lalu ada Status, apakah aplikasi itu berjalan atau terhenti. Lalu ada Username, fungsinya untuk mengetahui siapa yang menjalankan proses tersebut. Lalu ada CPU, yaitu untuk mengetahui total utilisasi prosesor dari semua core. Lalu ada Memory, untuk mengetahui memori yang digunakan tiap proses dan tidak dapat digunakan oleh proses lain. Lalu yang terakhir ada UAC atau User Account Control Virtualization, yaitu virtualisasi user account control untuk proses diaktifkan, dimatikan, atau tidak diizinkan. Di tab terakhir ada Service,
Fungsinya untuk mengetahui layanan latar belakang yang berjalan tanpa UI. Di tab pertama ada name untuk mengurutkan service yang berjalan sesuai nama atau alfabet. Lalu ada PID yaitu proses ID. Lalu ada deskripsi yaitu deskripsi dari service tersebut. Lalu ada status untuk mengetahui apakah service tersebut berjalan atau berhenti. Lalu ada group yaitu untuk mengetahui service tersebut ada di grup mana atau berjalan di grup mana. Nah, itulah fungsi dan bagian-bagian dari Task Manager. Semoga video saya ini bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan dalam kata dan penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.